Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, apa kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian baik-baik saja. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Skadri Ahmad Yazid, biasa dipanggil dengan Hazi, dari kelas 12 Uji. Teman-teman, hari ini aku mendapat kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai evolusi biologi, memahami mekanisme dan bukti perjalanan makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu teman-teman. Pasti setiap manusia pernah berpikir, kenapa ya banyak hewan yang memiliki kemiripan? Contohnya keluarga simpanse, kera, monyet, orangutan, dan lain-lain. Bahkan kita pernah mendengar bahwa manusia berasal dari kera. Dari sinilah teman-teman, di teori evolusi kali ini kita akan menjelaskan apa itu evolusi dan apa kaitannya dengan hal yang saya berikan tadi. Teman-teman, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu evolusi. Evolusi merupakan perubahan bertahap dalam waktu yang sangat lama, bisa ribuan hingga jutaan tahun. Teman-teman, evolusi dibagi menjadi dua berdasarkan objeknya. Kita ingat, ada kosmik, ada organik. Kalau kosmik merupakan suatu lahan kosong dan tiba-tiba mungkin dibangun rumah atau perumahan, itu merupakan perubahan lingkungan atau benda mati. Kalau evolusi organik adalah yang kita pelajari pada hari ini, merupakan evolusi biologi, perubahan pada makhluk hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Teman-teman, informasi menariknya kalau ular piton masih memiliki sisa-sisa kuku kaki. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa sejarah tertulis di dalam tubuh makhluk hidup. Teman-teman, dua macam evolusi kita bagi lagi menjadi dua skala, mikro dan makro. Ketika kita membahas mikro dan makro, ada baiknya kita ingat kalau mikro itu kecil, kalau makro itu besar. Kalau mikro, perubahan kecil pada tingkat gen atau satu populasi, sedangkan makro, perubahan besar yang melampaui berbagai batas spesies. Selanjutnya, kita bisa mikir, apakah evolusi itu sebenarnya bertahan atau punah sih? Kita bisa melihat dua sudut pandang, progresif sama regresif. Tetapi lebih dahulu kita akan menjelaskan evolusi progresif. Evolusi progresif menuju kemampuan bertahan hidup atau survival, di mana beradaptasi sempurna hingga sekarang. Sedangkan kalau regresif yang saya sebutkan tadi itu menuju kepunahan. Contohnya, kita pernah dengar dinosaurus. Dinosaurus itu sekarang punah kan? Nah, itu yang disebut dengan evolusi regresif. Selanjutnya kita akan masuk ke evolusi berdasarkan jumlah spesies yang dihasilkan. Berdasarkan jumlah spesies yang dihasilkan ada dua. Evolusi divergensi atau memancar, itu banyak spesies baru. Contohnya burung fish yang akan nanti kita jelaskan terlebih lanjut. Selain itu adalah evolusi konvergensi atau menyempit, di mana dari banyak spesies malah menyusut jumlahnya. Contohnya itu spesies reptil dan jumlahnya sangat beragam dan banyak. Sekarang hanya tersisa sedikit kelompok saja. Teman-teman, kita mulai masuk ke materi selanjutnya, itu mengenai sejarah tentang pemikiran evolusi. Jadi, ada beberapa tokoh yang memecahkan teori-teori evolusi ini, seperti Plato dan Aristoteles, Galileo dan Erasmus dan Copernicus dan Galileo. Tapi di sini kita akan membahas tentang perjalanan etik, yaitu Beagle atau Darwin. Teman-teman, dasar teori Darwin ini ditemukan saat ia berlayar selama 5 tahun dari 1831 ke 1836 mengelilingi dunia, di mana dia waktu itu sempat menetap di lokasi kunci itu di Kepulauan Galapagos. Temuannya itu spesies di Galapagos yang mirip dengan di Amerika Selatan, tapi memiliki ciri yang unik. Nah, ini tadi saya sebutin burung fish, di mana fenomena radiasi aktif. Ketika dia melakukan si Darwin ini melakukan perjalanan, itu banyak sekali menemukan burung fish ini, tetapi dengan paruh yang berbeda-beda. Nah, paruh yang berbeda-beda tadi itulah yang menggambarkan apa yang dimakan oleh burung ini. Ini ada vegetarian, ras, ada smallbee, woodpecker, dan lain-lainnya. Teman-teman, ada banyak sekali inspirasi yang didapatkan di balik teori Darwin ini. Yang pertama yaitu Alan Charles, yaitu si ahli geologi.
Ahli geologi ini menyebutkan bahwa bumi terus berubah secara bertahap. Banyak fosil di lapisan tanah yang berbeda menunjukkan perubahan makhluk hidup dari masa ke masa. Teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Thomas Malthus. Thomas Malthus menyebutkan populasi itu tumbuh seperti deret ukur 2, 4, 8, 12, dan lain-lain. Tapi makanan tumbuh seperti deret itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kesimpulannya akan terjadi perjuangan untuk hidup. Makhluk hidup akan berjuang untuk hidup. Jika kalah, dia akan punah. Teman-teman, ini adalah inti teori Darwin yang saya jelaskan tadi. Intinya adalah pelepasan keturunan berlebih, yaitu organisme menghasilkan lebih banyak keturunan di mana dia diwariskan secara bertahap. Soalnya itu variasi seperti burung fish yang saya jelaskan tadi. Pada populasi terdapat banyak variasi sifat antar individunya. Jadi itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup atau berkembang biak. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika kalian tidak bisa bertahan hidup, ya kalian bakal mati. Lalu itu ada pewarnaan sifat yang menguntungkan. Sifat adaptif ini diturunkan ke generasi berikutnya. Terus ada perubahan populasi. Seiring waktu, proporsi individu atau makhluk hidup dengan sifat adaptif akan meningkatkan populasi menyebabkan populasi berevolusi. Selanjutnya itu seleksi alam. Seleksi alam individu dengan sifat yang lebih menguntungkan, tetapi di lingkungan saat itu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup atau berkembang biak. Teman-teman, ini merupakan peta yang merupakan perjalanan si Darwin yang melakukan hampir ke seluruh samudra dan menemukan tadi spesies burung fish dan lain-lain. Teman-teman, kesimpulannya, evolusi merupakan perubahan bertahap sampai ribuan tahun. Evolusi bukan tentang yang terkuat, tetapi adalah yang paling bisa beradaptasi. Seleksi alam, bahwa alam dari variasi yang tidak cocok dan mempertahankan yang adaptif, dan hasil akhirnya terbentuklah spesies baru yang jauh beda dari nenek moyangnya. Teman-teman, fakta menariknya, seleksi alam itu seperti ketika kita sedang lomba atau audisi bakat. Lingkungan adalah jurinya, hanya mereka yang punya fitur yang pas dengan keinginan juri yang bisa lanjut ke babak selanjutnya. Teman-teman, belajar biologi itu menyenangkan kalau kita bisa membuat cerita di kepala kita. Jadi, ayo menyukai biologi. Bye-bye sobat biologi, terima kasih.